Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kesha Tita Vanbora dengan NIM 202302011003 dari program studi S1 Informatika Fakultas Teknik dan Desain Universitas Hayam Wuruk Perbana, Surabaya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan proyek yang sudah saya buat, yaitu perancangan dan analisis sistem administrasi pengarsipan digital atau yang disingkat dengan nama Sandi untuk Himpunan Mahasiswa Fakultas Teknik dan Desain. Mata kuliahnya adalah analisis perancangan dan sistem informasi. Sebelum membahas tentang perancangan sistem informasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Sandi. Sandi itu adalah singkatan dari Sistem Informasi Pengarsipan Digital. Sandi ini adalah sebuah platform berbasis digital yang dirancang khusus untuk membantu organisasi mahasiswa Hima Fakultas Teknik dan Desain dalam mengelola, menyimpan, dan mengakses dokumen secara efisien. Sistem ini dikembangkan untuk menggantikan metode pengarsipan manual yang selama ini sering menimbulkan permasalahan seperti dokumen hilang, sulit ditemukan, atau rusak. Nah, dengan adanya Sandi ini, seluruh dokumen penting seperti laporan kegiatan, proposal, notulen rapat, surat masuk maupun keluar, serta dokumen keuangan dapat disimpan dalam format digital yang tersusun rapi dan mudah dicari berdasarkan kategori, tanggal, atau jenis kegiatan. Nah, dalam merancang dan menganalisis sistem informasi, kita membutuhkan UML. UML ini adalah sebuah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk mendesain dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak berbasis objek. UML ini dikembangkan untuk membantu para pengembang, analisis, dan perancang sistem dalam memvisualisasikan, menentukan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak yang akan dirancang. Nah, sebelum masuk kepada jenis-jenis UML, pada perancangan dan analisis sistem pada proyek Sandi ini, yang pertama adalah kita akan membuat data flow diagram atau yang biasa dikenal dengan DFD. DFD ini merupakan teknik yang digunakan untuk menggambarkan komponen-komponen dalam suatu sistem serta aliran data yang terjadi antara komponen tersebut. Kemudian, DFD ini biasanya digunakan untuk memetakan alur data dalam sistem secara logis, dan dia itu menjelaskan bagaimana sistem ini dapat berpindah dari proses satu ke proses lainnya, termasuk mana inputnya, outputnya, dan juga membantu dalam mendeteksi redundansi atau alur yang tidak efisien. Jadi, DFD ini biasanya dibagi berdasarkan level, dari level pertama, level 0, yaitu level kedua, level 1, dan seterusnya jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Namun pada proyek ini saya menggunakan dua level, yaitu level 0 dan level 1. Di level 0 ini, teman-teman bisa lihat kalau stakeholdernya itu ada dua, BPH Hima FTD dengan anggota Hima FTD, dan cuma ada satu proses di situ, yaitu Sandi atau Sistem Administrasi Pengarsipan Digital. Nah, di situ juga dijabarkan kalau prosesnya BPH Hima ini bisa ngapain aja dalam sistem, dan anggota juga bisa mengapain aja dalam sistem. Kemudian feedback yang mereka dapatkan itu apa saja. Nah, di level satunya itu akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai apa saja yang tadi bisa dilakukan oleh BPH maupun anggota Hima FTD di dalam sistem. Teman-teman bisa lihat sendiri di level 1 ini ada 4 proses, yaitu yang pertama bisa mengelola dokumen, kemudian adalah kelola kategori, ketiga itu akses dokumen, dan yang terakhir lihat log aktivitas. Selanjutnya yaitu adalah Entity Relationship Diagram atau yang biasa dikenal dengan ERD. ERD ini adalah suatu pemodelan dari basis data relasional yang didasarkan atas persepsi di dalam dunia nyata. Dunia ini senantiasa terdiri dari sekumpulan objek yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Satu objek tersebut biasanya disebut dengan entity, dan hubungan yang dimilikinya disebut dengan relation atau relasi. Nah, merancang ERD ini merancang struktur basis data yang digunakan dalam sistem Sandi ini. Diagram ini menggambarkan entitas, atribut, dan relasi antar entitasnya. Misalnya hubungan antara mahasiswa dengan surat, kemudian surat dengan jenis surat, dan log aktivitas, dan lain sebagainya. Mengapa ERD ini penting? Yaitu untuk memastikan integritas dan efisiensi dalam menyimpan serta mengambil data. Nah, teman-teman bisa lihat kalau di gambar itu kita mempunyai 5 entitas. Yang pertama yaitu BPH Hima FTD, kemudian ada Hima FTD, anggota Hima FTD, surat, dan jenis surat. Dan teman-teman bisa lihat juga bahwa sudah terdapat relasi yang sudah dipetakan, misal dari BPH Hima FTD ke Hima FTD ini one to many, kemudian dari BPH Hima FTD ke surat itu many to many, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kita sudah memasuki yang saya jelaskan di awal, yaitu UML tadi. Nah, di UML ini terbagi menjadi beberapa pemodelan. Nah, yang pertama ini adalah use case diagram.
Use case diagram ini adalah rancangan awal yang digunakan untuk menggambarkan berbagai peran atau interaksi antara aktor dan sistem. Diagram ini berfungsi untuk menunjukkan bagaimana setiap aktor berinteraksi dengan fitur-fitur yang tersedia dalam sistem, sehingga membantu dalam memahami fungsi sistem dari sudut pandang pengguna. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dan fungsionalitas sistem yang tersedia. Teman-teman bisa melihat di gambar sini yang saya paparkan kalau ada dua aktor, yaitu anggota Hima dengan BPH Hima atau BPH Ormawa atau anggota Ormawa. Nah, anggota dengan BPH ini sama-sama bisa mengelola sistem, namun yang membedakan adalah BPH Ormawa bisa mengelola semua, namun anggota Ormawa memiliki akses yang terbatas, di mana dia hanya bisa mendownload surat, kemudian mencari surat, dan download surat, cari surat, dan melihat surat. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh anggota Ormawa. Sedangkan BPH itu dia bisa mengelola atau manajemen semua surat yang ada di dalam sistem. Kemudian sebelum melakukan atau mengelola maupun anggota dan BPH Hima harus melakukan proses login terlebih dahulu untuk bisa mengakses sistem. Jika tidak dilakukan proses login, maka anggota maupun BPH tidak bisa mengakses sistem. Selanjutnya adalah activity diagram. Diagram aktivitas ini atau activity diagram ini menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Nah, activity diagram ini menjelaskan alur aktivitas atau proses kerja pengguna dalam sistem. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar bahwa ada dua activity diagram yang saya gambarkan. Yang pertama adalah proses login, di mana pengguna itu akan melalui proses loginnya itu akan dimulai dengan dia membuka halaman login, kemudian sistem akan menampilkan halaman login, kemudian dia akan menginputkan username dan password. Jika benar, maka dia akan masuk ke tampilan dashboard. Jika salah, maka pengguna harus mengisi ulang. Kemudian di activity selanjutnya yaitu adalah manajemen surat. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa jika ingin memulai memanajemen surat, maka pengguna harus memilih menu tambah surat dan sistem akan menampilkan form untuk menambahkan surat. Kemudian pengguna bisa menginput data dan sistem akan menyimpan. Setelah itu sistem akan menampilkan bahwa suratnya itu sudah berhasil disimpan. Dan seterusnya sampai pada saat di akhirnya, jika pengguna ingin mendownload surat, maka pengguna bisa mencari surat dan akan ditampilkan oleh sistem. Kemudian pengguna bisa klik tombol untuk download surat dan sistem akan memproses untuk memberikan surat yang akan di-download. Seperti itu. Selanjutnya adalah kelas diagram. Nah, kelas diagram ini adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur kelas dalam suatu sistem, termasuk atribut, metode, serta hubungan antar kelas seperti pewarisan, asosiasi, dan dependensi. Diagram ini membantu dalam memodelkan perancangan sistem berbasis objek secara terstruktur dan sistematis. Nah, teman-teman mungkin bisa dilihat pada gambar bahwa ada sesuatu yang beda di tabel atau di kelas mahasiswa ini. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa kita itu mempunyai dua entitas, ada BPH Ormawa dan anggota Ormawa. Namun pada kelas diagram ini, entitas dari BPH Ormawa dan anggota Ormawa ini kita satukan menjadi kelas mahasiswa. Yang membedakan adalah jabatannya, yaitu jabatannya ini bersifat boolean, di mana pengurus menjadi pengurus dan anggota adalah anggota, seperti itu. Jadi agar teman-teman tidak bingung, saya menjelaskan bahwa BPH Ormawa dan anggota Ormawa ini digabungkan menjadi satu kelas, menjadi kelas mahasiswa, karena isinya selebihnya itu rata-rata sama, yang membedakan hanya jabatannya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di gambar sini ada 5 kelas, yaitu kelas Hima FTD, mahasiswa, aktivitas, surat, pemilihan surat. Masing-masing ini ada berisi atribut dan metodenya. Misal di Hima FTD ini atributnya ada ID Hima, email Hima, kode Hima, kemudian metodenya itu apa saja. Ada bisa menambah email, kemudian edit email dan hapus email. Kemudian ada relasinya dari Hima FTD ini ke kelas mahasiswa, ini relasinya 1 ke banyak, seperti itu. Dan yang lain-lainnya juga seperti itu, yaitu ada atribut dan ada metode apa saja atau operasi apa saja yang bisa dilakukan di kelas tersebut. Nah, teman-teman, kemudian diagram yang terakhir ini adalah sequence diagram. Diagram sequence ini menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dengan message atau pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Sequence diagram ini digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam sistem dalam suatu skenario tertentu. Diagram ini menampilkan komunikasi antar objek dari waktu ke waktu, misalnya urutan peristiwa saat pengguna melakukan login hingga berhasil masuk ke halaman dashboard. Nah, contohnya itu teman-teman bisa lihat di gambar yang sudah saya paparkan. Di gambar sini ada pengguna. Nah, pengguna ini dia akan melakukan login ke dalam sistem. Namun sebelum login, dia itu sebelum masuk ke dalam sistem, dia harus melakukan login dengan mengisi form login. Kemudian setelah isi form login, pengguna ini harus menginputkan username, password, dan jika
benar, maka akan terus ke proses selanjutnya. Jika salah, maka sistem akan menampilkan bahwa username atau password yang diberikan itu salah. Setelah berhasil melakukan login dan masuk kepada halaman dashboard, pengguna itu bisa menambahkan surat. Menambahkan surat ini diambil dari mana? Yaitu dengan pengguna dapat bisa mengklik untuk tambah surat dan sistem akan menampilkan form tambah surat. Dari form tambah surat ini, pengguna bisa mengupload surat dan mengisi data-data surat untuk diarsipkan. Kemudian setelah itu sistem akan menyimpan data surat yang sudah diisi pengguna itu ke dalam database. Seperti itu. Sampai selanjutnya, jadi sequence diagram ini dia menjelaskan proses yang dilakukan atau dilalui oleh pengguna step by step, dari awal pengguna masuk ke sistem, melakukan apa, kemudian pengguna itu melakukan tambah surat, kemudian cari surat itu seperti apa, itu dijelaskan dan divisualisasikan di dalam bentuk sequence diagram. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan atas project dengan judul Perancangan dan Analisis Sistem Administrasi Pengarsipan Digital Sandi untuk 5 Fakultas Teknik dan Desain. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga apa yang saya jelaskan ini memberikan manfaat. Sekian dari saya, terima kasih.